Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومدرسينا ومدرساتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين. Semoga yang sakit di antara kita dan mereka semuanya, apapun sakitnya, berapapun lamanya, lahir maupun batin, jiwa, raga, dan semuanya, Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang dapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan kita mohon kepadanya untuk kita dan mereka semuanya, semua kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, serta semua kebaikan yang kita harapkan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayah ikhwan al akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhihi lailah listimrari darsina fi al-bahthi ad-dirasi fil bahthi al-dirasi al-lughawi al-ayatil qur'aniyah al-karimah. Tapi semuanya alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni kajian linguistik atas ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti biasa, kalau hari Minggu terakhir di setiap bulan, kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, lugawiyan, atau dirasatan lugawiyatan, dengan pendekatan kajian linguistik. Alhamdulillah, insya Allah. Pada beberapa waktu yang lalu, sebelum Ramadan, kita sudah menuntaskan bahasan atas kajian Al-Quran itu sampai surat Al-Insyirah, betul ya? Surat Alam Nasrah Laka Sodrak. Nah, malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita, mengkaji, menstudi ayat Al-Quran surat Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili Idha Saja, dan seterusnya. Maka saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Sudah cukup banyak ya ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran, khususnya dalam juz amma, yang kita bahas dalam pembelajaran kita. Dan apabila Bapak Ibu misalnya suatu saat ingin murojaah, ingin revise lagi pelajaran kajian surat-surat itu, boleh nanti boleh nanti apa sampaikan ya. Misalnya surat Al-Alaq atau surat misalnya Al-Zalzalah atau Al-Qari'ah, At-Tin atau yang lain yang mungkin Bapak Ibu ingin kembali rujuk, nanti bisa sampaikan di grup, nanti kita share linknya di grup kembali ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kajian linguistik ya, dirosah lugawiyah. Dirosatun lugawiyatun surat Ad-Duha. Ad-Duha. Suratul Duha. Nah, ini halaman pertama. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dalam surat Ad-Duha adalah Wad-Duha. Wad-Duha, ayat pertama ini. Setelah itu kemudian Wal-Laili idza saja. Ya, ini dua ayat ya. Dua ayat. Baik, kita bahas bersama-sama. Pertama, di sini ada huruf wawu. Ada huruf wawu di awal kata, di awal kalimat. Wawunya wawu apa ini, Bapak Ibu? Wakosam. Wawul qasmi atau qasam. Wawul qasmi atau harful qasmi ya. Nah, meskipun ini ada wawu di awal kalimat, ini bukan wawu isti'naf. Apalagi wawu athof, sebab huruf athof itu berarti sebelumnya ada kata yang lain. Sedangkan ini tidak ada, sehingga tidak mungkin huruf athof dan juga tidak dibaca, dan juga ini bukan huruf istinaf sebab kata sesudahnya tidak bermakna demikian. Ad-duha ini adalah kata yang majrur ya. Nah, ini semula adalah wad-duhayi, kasroh semula ya. Tetapi karena huruf terakhir pada duha adalah alif maksuroh atau huruf ya, ya, dan sebelumnya berharakat fathah, maka huruf ya ini menjadi alif maksuroh sehingga berposisi sebagai pemanjang harokat fathah sebelumnya. Karena itu maka huruf ya-nya ini tidak dibaca harokat. Waduhai tidak, sehingga menjadi waduha saja.
Namun begitu meskipun kasroh pada huruf ya tidak nampak, tetapi sesungguhnya ad-duha ini adalah majrur. Majrur oleh kosam. Majrurun biwawil kosmi. Majrur oleh huruf wawu kosam. Karena apa? Karena huruf wawu kosam itu termasuk huruf jar. Menjarkan kata sesudahnya, isim sesudahnya. Ad-duha. Kemudian wal-laili. Nah ini ada wawu. Menurut Bapak Ibu, wawu di sini wawu kosam atau atof? Oh, ataf, Ustaz. Wawu atof. Ya, Ya, betul. Harful atfi. Matuf kemana? masuk ke wadduha. Ya, betul. Ad-duha ini kan matuf alaihnya. Berarti al-lail ini ada matuf. Al-laili matuf ala ad-duha. Nah, ad-duha ini kan apa? Majrur oleh huruf wawu kosam, betul tidak? Iya. Ya, Meskipun majrur. meskipun wawu pada huruf al-laili ini, meskipun wawu pada kata wal-laili ini adalah huruf atof, namun karena al-laili matuf kepada duha yang majrur oleh wawu kosam, maka Ya. wal-laili juga mananya kosam. Oh, Iya, coba wadduha dia wawu yang ataf. pertama itu wawu kosmi, wawu sumpah. Ad-duha adalah majrur oleh wawu kosam. Wal-laili wawunya huruf atof, bukan huruf kosam. Ya, Ya kan Allah ini matuf. Matufnya kemana? Kepada duha. wadduha. Karena duha adalah majrur oleh wawu kosam, Hmm, berarti Allah ini juga majrur. majrur oleh wawu kosam yang ada pada wawu aduha, wawu ad-duha. Hmm, Sehingga meskipun walaini wawunya ada huruf atof, namun Allah ini juga bermakna majrur oleh wawu kosam yang ada pada wawu ad-duha. Karena matuf itu maknanya sama dengan matuf alaih. Kedudukannya sama dengan matuf alaih. hmm, Majrur oleh wawu kosam. Maka al-laili juga majrur oleh wawu majrur. Wow, kasam. kosam. Karena al-laili matuf kepada duha. Begitu ya. Hmm, Jadi dua wawu ini, yang pertama pada kata ad-duha, pertama pada kata wadduha, dan yang kedua ada pada kata wal-laili, jenisnya berbeda. Wadduha wawunya wawu kosam, wal-laili wawunya wawu atof. ya, Itu ad-duha dan al-laili maknanya menjadi sama, sama-sama majrur diawali oleh wawu kosam yang ada pada wawu kosam pada kata wadduha ayat yang pertama. Begitu ya. Nah, ini uniknya. Hurufnya sama-sama wawu tapi beda beda nama, beda nama, tetapi kata sesudah kedua wawu itu maknanya sama. Nah, ini unik nih. Baik. Wadduha wal laili idza laili saja. iza saja. Iza. Idza huruf apa? Sorof. Doraf. Baik, baik, baik. Iza. Biasanya kalau kita menemukan ida itu kan harus syarti, betul tidak? Ya, Iya. syarat. Ada huruf syarat kan? Ya, Tetapi Bapak Ibu lihat, huruf syarat itu nanti harus diikuti oleh jawab, betul tidak? Abu Syartin. ya, Ada jawab syarti kan kalau huruf syarat. ya. Sekarang kita Sama. coba tengok berikutnya. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada tidak jawaban bagi idza? Nafi. Ma, Ma. gairu mawjud, tidak ada. Nah, karena idza ini tidak diikuti oleh apa Ya Abu jawab Syartin. atau jumlah jawabiyah, maka idza di sini maknanya maka idza di sini bukan sebagai haruf syarat, tetapi sebagai fungsinya dzarfiyah. Idza dzarfiyatun. Apa itu dzarfiyah? Dzarfiyah itu makna keterangan waktu yang diterjemahkan menjadi ketika. Zaraf zaman. Ya, dzarfuz zaman benar. Dzarfiyatun zamaniyatun. Dzarf keterangan zaman ya. Keterangan zaman. Maknanya ketika. Gitu. Wal laili idza saja.
Nah, tebak. Oh ya, dorfiyatun mabniun ala kasri ya. Mabniun ala maaf ala sukun. Saya lupa sebut. Ala sukun sebab huruf terakhirnya kan alif idza itu huruf terakhirnya alif, alifnya tidak berharakat berarti sukun. Makanya idza dorfiyatun mabniun ala sukun. Saja, saja ini fi'il atau isim? It, fi'il madhi, Ustaz. Ya, Fi'il madhi. fi'il madhi. Iya. Betul tadi kalau ada ida maka Ya. maka ida kalau ada ida maka kata sesudah Saja. itu madi, Ya, fi'il madhi. betul kan? Iya. Oh, iya betul berarti itu fi'il madi. Nah kemudian coba ida saja fi'il madi wazan atau rumpun berapa ini? Ada orang illa wal. Fi'il madi mabniun al fathi al muqaddar Apabila telah sunyinya. ala al alif al maksuroh ya al alif al maksuroh. Ampun. Rukun 4 sama dengan Masya, Roma. Syah. Luput. Sebut rumpun empat, Ustaz. Tapi takut tersalah. Nanti Ustaz marah. Marah lupa. Iya, Kabur. iya. Ya, Aduh. ini saja ini film Aldi. Ya. Rukun 4. Wazannya wazan berapa? 11. 11 sama dengan Masya. 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 Nah, kalau Masya mudoranya macam mana? Bagaimana? Yamshi. Yasji. Masya Berarti yamshi. saja, Ya, Saja yasji. Yasji. saja yasji. Yasji. Masya yamshi Roma yarmi hada yahdi maka saja yasji Roma yarmi. Roma yarmi Roma yarmi hama yahmi Yahmi. yahmi. Nah, baik. Sampai di sini kita artikan dulu ya. Wadduha. Apa artinya wadduha? Demi. Tuhan. Demi waktu duha. Waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Duha. Apa itu waktu duha? Waktu Matahari. duha itu waktu ketika terjadinya irtifa syamsi, matahari menanjak, Matahari menaik. menaik benar. Matahari menaik itu irtifa syamsi, itu waktu duha. Dari ufuk timur naik menaik. Nah, proses menaik itu, matahari menaik itu, waktu di mana matahari sedang menaik dari timur, dari ufuk bawah timur, terus sampai menaik itu, sampai menjelang di tengah-tengah posisi langit kita atau bumi kita ya, maka itulah yang disebut dengan ad-duha. Tetapi Bapak Ibu semuanya, menurut tafsir, salah satunya tafsir Fathul Qadir, yang dimaksud ad-duha di sini bukan hanya waktu irtifa'u syamsi saja, Bahaya ya, Ustaz. tapi maknanya adalah an-naharu kulluhu. An-naharu kulluhu. An-naharu kulluhu. Apa artinya nih? Nah, harus An-naharu kulluhu. yang keseluruhannya. Ya. Dalla ala anna al-murad bi an-nahar kullu. Siang seluruhnya. Siang dari kapan mulainya? Dari bila mulai siang? Pada terbit matahari. Ya, sejak matahari terbit sampai matahari terbenam itulah siang. Ya. Maka meskipun di sini dalam surat Ad-Duha Allah menyampaikan wadduha, menurut sebagian mufassir, ad-duha di sini maknanya bukan hanya waktu atau masa pada saat matahari menaik saja. Tetapi ini sebagai simbol waktu siang secara keseluruhan. Seluruh siang, dari pagi hingga petang. Dan dalam ayat Al-Quran juga ditemukan ada beberapa beberapa kasus di mana Allah menyebutkan suatu bagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Menyebut satu bagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan.
Siang ada beberapa penggalan, ada beberapa potong. Misalnya waktu Siang, pagi, tengah hari, petang. ya, 3. ya, matlaul syamsi waktu terbitnya matahari. Kemudian Hmm. ad-duha, kemudian Hmm. tengah-tengah siang al-dhuhiroh, kemudian asyiyun sore atau masaun, kemudian asil petang. Nah, ketika menyebut salah satu dari itu, misalnya al-dhuhiro, misalnya nyebut misalnya ad-duha saja misalnya, maka itu maksudnya bukan hanya duha, bukan hanya waktu pada saat matahari naik saja, tapi itu maknanya adalah untuk menceritakan semua waktu siang. Tetapi Allah sebutkan satu penggalan waktu sebagai representasi atau representasi sebagai wakil untuk keseluruhan. Hmm. Menyatakan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Sebagaimana begini. Sebagaimana begini. Ketika Allah misalnya menyebut kata Adam dalam Al-Quran, kadang-kadang Adam disebut itu sebagai salah satu nama orang, salah satu nama manusia yang disebut sebagai manusia pertama. Kadang-kadang begitu. Tetapi kadang-kadang juga makna Adam itu bukan hanya satu sosok manusia bernama Adam. Tapi ketika Allah menyebut Adam, itu adalah makna keseluruhan manusia yang diwakili oleh Adam. Ketika Allah menyebut nama Adam, terkadang maknanya adalah satu orang, satu manusia bernama Adam, tetapi kadang-kadang juga maknanya adalah keseluruhan manusia. Keseluruhan manusia. Itu. Ya, terkadang begitu. Nah, itulah makanya sebagian mufasir ada yang mengatakan bahwa ad-duha di sini maksudnya bukan hanya masa atau waktu pada saat matahari menaik, tetapi adalah keseluruhan siang dari pagi hingga petang. Pagi, siang, petang itu termasuk. Kenapa ada pemahaman demikian? Nah, sebab sesudahnya ada kata walaili. Apa Wallahi. laili artinya? Malam. Malam. Ini kan ada dua waktu, ada dua masa yang disebut, yakni duha dan malam. Duha dan malam. Nah, kalau kita mengikuti penggalan waktu, yakni duha, kemudian zohiroh siang, lalu Hmm. masaan atau asyian atau asyiyun ya siang petang, maka duha dengan malam itu ada jarak. Saya akan tuliskan ya, misalnya begini. Bentar. Ini duha. Ini zohiroh. Zohiroh itu tengah-tengah siang. Zuhur, zuhur. Zuhur betul. Ini misalnya masaan, masaun, petang ya. Petang, petang. Ini malam, ini lail. Tuh. Lain. Ada empat potongan masa, potongan waktu. Satu, dua, tiga, empat. Satu duha, dua dohiroh, tiga masaun atau masaan atau asyian, asilan ya. Yang keempat lailun malam. Nah, di sini pada surat Ad-Duha, Allah menyebutkan hanya dua masa, dua waktu, Ad-Duha dan Al-Lail saja. Ad-Duha ada pada nomor satu. Nah, dari duha ke Al-Lail itu ada berapa waktu yang dilewat? Dua. 2. Dua, Zohiro dan Masaan. Nah, sebelum sampai kepada malam, mestinya setelah dua itu adalah Zohiro dahulu, kemudian Masaan, Masaun, sore. Nah, karena pada ayat ini tidak disebutkan Zohirotun dan Masaun sebagai dua waktu pada siang hari, maka Mufasir mengatakan atau berpendapat bahwa duha di sini maksudnya adalah keseluruhan siang. An-naharu kulluhu. Siang Hmm. seluruh. Sebab apa? Sebab setelah duha Allah sebutkan al-lail. Allah sebutkan al-lail. Ya. Dan jangan lupa
Di sini kan walaili idza saja. Apa saja artinya? Menutup. Hening, sunyi, Sunyi. Sunyi, sepi. sunyi, sepi ya. Sakana, bahasa Arabnya sakana. Walaili idza sakana, malam dan demi malam apabila atau ketika telah tenang, telah sunyi. Nah, coba kita perhatikan. Pada saat malam dimulai, apakah malam langsung sunyi, langsung senyap, langsung sunyi? Tidak. Tidak. Belum kan? Masih ramai, masih banyak suara-suara orang, suara-suara anak, suara-suara kendaraan, kereta, mobil, motor, atau yang lain pada malam hari, betul tidak? Pada awal malam. Ya. Kapan malam itu menjadi sunyi? Tengah malam. Tengah malam kan? Nah, jadi meskipun di sini disebutkan walaili, malam, tapi kalimat berikutnya idza saja, ketika telah sunyi. Kapan Telah sunyi sunyi. terjadi? Pada saat tengah malam. Tengah malam. Pada saat tengah malam ketika manusia sudah tertidur. Sudah tidur, betul tidak? Nah, Ya. betul walaili juga itu ada apa? Ada satuan masa, satuan waktu yang bertingkat-tingkat. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Betul tidak? Tetapi Betul. Allah hanya menyebutkan walaili satu masa saja. Di sini Allah bersumpah dengan dua masa, dengan dua waktu. Yang pertama ad-duha, yang kedua al-laili. Nah, karena ad-duha itu adalah bagian pertama dari siang, atau waktu pertama dari siang, waktu permulaan, di awal-awal waktu siang. Sedangkan al-laili di sini disebutkannya adalah malam sebagai awal, tetapi saja itu ketika sunyi, sehingga al-laili di sini bukan hanya awal malam, tetapi seluruhan malam. Seluruhan malam, baik awalnya maupun tengah-tengahnya maupun akhirnya. Tetapi di sini ada penegasan idza saja. Yang Allah bersumpah di sini adalah malam ketika telah tenang. Nah, ini menurut sebagian ulama mufasir. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa duha di sini maknanya memang duha waktu atau masa antara waktu pada saat matahari meninggi. Tidak siang, tengah siang, tidak sore atau petang, tidak. Tetapi waktu pada saat matahari meninggi atau menanjak. Jadi menurut ulama yang kedua ini, ad-duha di sini maksudnya adalah betul-betul masa atau waktu di mana matahari sedang menaik. Dan Allah bersumpah dengan posisi matahari sedang naik. Bukan sedang ada di atas, tengah-tengah bumi, dan juga bukan pada saat matahari condong ke barat atau cenderung atau miring ke barat menuju petang, bukan. Dan walaili idza saja juga yang disebut di sini sebagaimana ad-duha adalah waktu pada saat matahari naik, maka walaili idza saja pada ayat yang kedua ini juga maksudnya adalah waktu pada saat malam sedang atau sudah sunyi, bukan permulaan malam. Sehingga dalam dua ayat ini surat ad-duha Allah bersumpah dengan dua jenis waktu. Yang pertama waktu duha pada saat matahari menaik, dan kedua bersumpah dengan malam pada saat ia telah sunyi dan hening. Bukan awal malam dan juga bukan akhir malam, tetapi pada saat malam sedang sunyi atau telah sunyi. Nah, kenapa ada pemahaman begitu? Berarti kalau begitu maka waktu duha ketika matahari menaik dan walaili idza saja pada saat malam sudah tenang, berarti di situ ada keunggulan yang tidak ada pada waktu lainnya. Ad-duha memiliki keunggulan yang tidak ada pada waktu tengah siang dan pada petang hari. Malam ketika sudah hening, sudah sunyi juga ada keunggulan. Yang keunggulan itu tidak dimiliki pada malam saat permulaan atau pada malam saat akhir atau di ujung malam. Begitu. Nah, ini dua sumpah yang Allah sebutkan dalam dua ayat surat ad-duha. Nah, itu ya, itu dari segi pemahaman tafsir, sebagian tafsir yang saya baca dari kitab Fathul Qadir.
Baik, berikutnya apa? Wadduha walaili Walaili iza saja. saja. Terus Ma Ma wadda'aka ma wadda'aka. qala wadda'aka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma qala. Nah, Bapak Ibu semua, coba apa artinya? Ma huruf apa? manafi. Ma'ruf Nah, afi. ma harfun nafi atau ma nafiyah, betul. Sebab maknanya kan tidak. Dalam terjemahan kita Ya, tahu ini mawaddaka, Allah tidak meninggalkanmu, betul tidak? Ya, ya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu atau engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu. Oke, terus apa lagi? wadda'aka Wadda'a. Harfun Wadda. nafi, ma harfun nafi mabniun ala sukun. Kita selesaikan mabniun ala sukun. Wadda'a. Wadda'a fi'il madi Madi. fi'lun madhin mabniun ala fathi. Mazid atau mujarrad ini? mazid Mazid wazan berapa? 3 Wadda. Wadda. Mazid wazan 3. Tiga. Ma wadda'aka. Mujarrad Fa'a. wa'ada wada'a Nah, mujarradnya wadah, betul. Ya, Wada'a. Bapak Ibu semua, kita baca surat ini ayat yang ketiga. Ma wadda'aka. Dalnya bersyiddah ya, bersabdu ya Bapak Ibu ya. Ya. ya Ya. Tetapi ada sebagian qiraat yang bacanya kembali ke mujarrad, tidak mazid. Ma mawada'aka wada'aka. Wada'a artinya taroka, meninggalkan. Kalau wada'a maknanya ada meninggalkan seperti orang yang tidak akan meninggalkan kembali lagi. Berpisah. Berpisah selama-lamanya kalau wada'a. Atau dalam waktu yang sangat lama. Kalau wada'a itu artinya taroka. Saya tuliskan ya. Kalau wada'a artinya taroka. Apa artinya taroka? Taroka artinya meninggal Meninggalkan. 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 Tapi kalau wada'a artinya Betul-betul tinggal. meninggalkan seperti orang yang tidak kembali lagi. Tahu di ilmu farik. Ya. Tinggal seterusnya. Ya, meninggalkan seterusnya, mufarik, orang yang akan berpisah. cara meninggal Ustaz. Ya, tidak harus selalu meninggal. Orang yang berpisah, misalkan tidak akan kembali lagi selama-lamanya, tidak akan berjumpa lagi, itu tahu Tidak dia. akan rujuk lagi. Tidak akan rujuk lagi, itu wadah. Tidak harus dengan kematian. Misalnya, Wadda'aka. orang Meninggalkan. bermusuhan, kemudian berpisah, meninggalkannya, tidak akan mau ketemu, mau berjumpa lagi. Seperti orang yang hendak berpisah oleh waktu dan oleh hati dan semacamnya begitu. Itu wadah. Nah, jadi ada ya qiraat yang membacanya wada'aka, ada yang membacanya wada'a, wada'aka. Dan kita membacanya wada'aka, bertasdid pada ain fi'il. Itu ma wada'aka. Dan sebagian fasir mengatakan bahwa kata wada'a itu ablag. Ablagu itu maksudnya lebih balik, lebih indah. Ablagu, lebih indah dan maknanya lebih dalam. Belum. Maknanya lebih mendalam. Deepest ya, sangat dalam. Atau deeper, lebih dalam, ablagu, lebih dalam, lebih mendalam atau lebih Terperinci. lebih indah, lebih maknanya lebih dalam, itu saja ablag. Wada'aka. Nah, kak huruf apa ini? Dhamer. Dhamirun Dhamer muttasil. Nun. muttasilun ala fathi fi mahalli apa ya? Maf'ulun bih. Mahali. Mahulun di Fi Mifahadi. mahalli nasbin. 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 Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Sudah mudah. Robbuka, robbu. Kenapa doma? Fa'il. Dia Fa'il. fa'el. Fa'il yang didahului oleh pak maf'ul bihnya ya. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun.
Wawa mudhafun, betul? Ya. Nah, ka apa? Domirun, mutasilun. Muttasilun. Wada'aka adaka, Rabbuka adaka. Dua-duanya dengan mutasil. Sama-sama Ya, dengan mutasil. Tapi i'rabnya sama tidak kedudukannya? Tidak. Apa satu kedudukan marfu, i'rab? Apa Ka kedudukan mudhafun satu ilahi. marfu, satu maf'ul bihi. ilaih? Kalau ada dengan mutasil setelah isim, maka i'rabnya adalah mudhof ilaih. Kalau ada dengan Ya, mutasil setelah fi'il, maka i'rabnya adalah maf'ul bihi. Itu kan? Ya. dua. Wa ma qala wawu harful atfi wa Taf. fi'al fathi ma harfun Manafiyah. Nafi lagi. harfun nafi lagi. Qala Yang fi'il madin. ma'din mabniun ala fathi Wa ma qala. ala apa? Mabni al fathi muqaddar ya. Naam. Oh, al muqaddar ala al alif. Wilayah. Alif. Maksud qala. Qala ini Hmm, fi'il madi kita sudah tahu. Nah, fi'il madi rumpun Muqaddar. apa? Qala fi'il madi rumpun berapa? Sama lah tadi Hmm, kan Ustaz. Rumpun Berapa? 3. Rumpun Tiga pula. Rumpun dua. qala. Dua. Rumpun 4. Rumpun Ustaz. 4. Tadi saya terpun 4 wazan Sama 11. dengan saja yasji, masya, yamshi, roma, yarmi, Ana hada, yakni. Huruf kola, ujung dia huruf belah. Ni. kola yakli, Cakli. kola yakli, Rumpun 4 wazan 11. wazan 11, rumpun 4, hada, yahdi, roma, yarmi, begitu kan? Kola Ya. yakli itu, Sama yahmi. iya, hama yahmi. Nah, sudah itu saja i'rabnya dan sorobnya. Sambil kita ingat-ingat sorobnya, tasrifnya. Rumpun-rumpun itu selalu kita temukan dalam semua bahasa Arab yang kita jumpai ada fi'il, itu tidak akan lepas dari rumpun-rumpun dan Ya. wazan-wazan. Di mana ada fi'il, pasti kita akan bicara rumpun, pasti kita akan bicara wazan, mujarad atau mazid dan semacam itu. Maka pelajaran kita dalam tafsir itu sangat bermanfaat sekali untuk dirasatun lugawiyatun anil ayatil qur'aniyah wal haditsin nabawiyah dan hadis-hadis nabawi. Sudah itu irobnya ya. Sekarang Hmm. maknanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya itu? Allah Tuhan kamu tidak engkau tidak meninggalkan kami. ditinggalkan Tuhanmu oleh tidak Tuhanmu. meninggalkan engkau. Atau engkau Kamu. tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu. Tidak membenci. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wamakola dan dia tidak membenci. Membenci. Ini asalnya wamakola alaika ya, Dan tiada atasmu. Tapi dia membenci. apa engkaunya tidak dimunculkan lagi sebab sudah diwakili oleh wada'aka, adaka. Pada kata wada'aka sudah maksudnya tidak membencimu. Tuhanmu atau engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu dan dia juga tidak Benci. benci. Bughdun membenci ya. Apa Abu Ghadul begitu. Wama qala. Tidak membenci kalau Ustaz nak tanya boleh? Ya, boleh. Silakan bagaimana, Bu? Okey, kita belajar ma ni macam-macam ma ada kan Ustaz? Untuk Ya. kita mengenal benar-benar ma nafi ni, adakah syaratnya semesti ma tu diikuti oleh fi'il madhi atau ada lagi tips-tips yang lain yang mengenal pasti ma itu sebagai ma nafiyah? Ya, betul. Kalau kita menemukan ma diikuti oleh fi'il madhi, maka sebagian ma itu adalah ma nafi. Kalau fi'il madhi diawali oleh ma, maka ma itu adalah ma nafi. Tetapi itu sebagian. Sebab ada juga ma diikuti oleh madhi, tetapi ma di situ maknanya bukan ma nafi, tetapi ma mausulah. Ya, ma mausul. So macam mana kita nak mengenal pasti ma mausul atau ma nafi?
Ya, bagaimana kita membedakan antara ma ma nafiyah, bahkan juga ma istifhamiyah ya, ma Ya, istifham, pertanyaan. istifham. Faham. Ya, tentu saja dari konteks maknanya. Mesti tahu makna juga. Ya, dari konteks maknanya. Eh, apa ya? Bapak Ibu paham tidak? Ini bahasa Indonesia ya, mohon maaf ini. Berisik, apa artinya berisik? Tak tahu Ustaz. Apa ya? Berisik, apa tu Ustaz berisik? Ada yang tahu berisik? Tak tahu. Merisik tahulah. Merisik tahu. Berisik tak tahu. Berisik mana benar-benar. Apa? Kalau bahasa ribut tahu ribut, ribut. Ribut, Ribut tahu. ribut taufan. Misalnya begini, anak-anak di rumah kita ada banyak anak-anak. Mereka Oh, suka ribut bising. bising-bising ya, bising. Bising. Oh, Banyak ribut. suara-suara ya. Ya. Nah, orang tua Rumah saya biasanya selalu. kalau orang tua biasanya kalau mendengar di rumah anak-anaknya banyak ribut, Ribut. orang tua Pening bilang kepala. orang tua mengatakan apa? Pening kepala. Rio, Ustaz. Rio. Ya, Rio ya, ya Rio, ya Rio. Ya. Ustaz, kalau di Singapura tu orang katanya bingit Ustaz, bingit. Bingit Bingit, telinga. Bingit, sama juga bingit. bingit. Bingit itu ribut, riuh, berisik begitu ya, sama bingit ya. Bising, Ya. terlalu Oh, terlalu jadi, ribut jadi bingit. nah, Bingit faham Ustaz. Bingit, bising, riuh. Bising. Rio. Ini nah, saya Bukan kalau berisik. kalau budak-budak kecil, anak-anak kecil di rumah berisik, ribut, riuh, bingit, bising, orang tua merasa pening atau merasa apa tuh tadi Ibu misalnya? Pening. Oh, pening ya. Lalu orang tua bilang apa ke mereka? Orang tua bilang apa ke anak-anak, ke budak-budak itu? Jerit lah. Diam. Bingit. Suruh apa? Suruh diam atau Suruh diam. disuruh melanjutkan kebisingan? Suruh diam. Diam. Suruh Tolong, diam, tolong jangan bising. tolong jangan bising ya. Diam. Kalau Diam. orang Indonesia itu melarang ribut, melarang bising, melarang bingit itu justru dengan mengatakan berisik gitu. Oh, tegahan lah. Tegah. Maksudnya suruh diam lah tu. Suruh Berisik. diam lah. Berisik ini kan berarti memerintahkan ribut, memerintahkan bising. Tetapi maksudnya bukan memerintah, tapi melarang. Ada orang itu kalau di Indonesia melarang sesuatu, tapi dengan nada perintah. Oh, terbalik. Terbalik. Bising. Bising itu kan berarti ribut atau riuh atau bingit. Nah, tapi kita maksudnya bukan menyuruh, memerintahkan anak-anak atau budak-budak untuk bising, tapi justru mereka harus diam, berhenti dari berisik, berhenti dari riuh, berhenti dari ribut, berhenti dari bingit, berhenti dari bising. Tegahan lah. Tegahan. Ya, jadi dari mana kita tahu bahwa yang ketika kita mengucapkan kata berisik itu maksudnya adalah jangan berisik? Dari mana kita tahu? Dari konteks pembicaraan. Konteks. Coba gitu. Nada. Ya, dari nada juga. Kalau kita bilang berisik seperti orang marah ya, itu berarti menyuruh atau memerintahkan untuk tidak berisik. Kata Suruh diam. sindiran, Ustaz. Kenapa, Pak Ji? Kata sindiran. Ya, semacam sindiran, ya, sindiran. Ya, Bising lah. Macam tu lah. Bising lah. Maknanya marah lah. Marah lah, Ustaz. iya, iya betul. Marah, untuk marah. Untuk Berisik. Marah. ya, menghentikan bising atau berisiknya, tapi justru memerintahkan diam, tetapi dengan kata-kata berisik yang mananya justru ribut atau bising. Nah, dari mana kita tahu makna ini? Tentu saja dari konteks. Konteksnya itu bisa dari nada, bisa dari suasana atau yang lain. Begitu, Ibu? Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, Ibu Kata dalam bahasa Indonesia, kalau berisik tu biasanya nadanya berbeda, bukan adakah tinggi Ustaz kalau dalam bahasa Indonesia kalau digunakan berisik perkataan ini? Ya, Tegahan. nadanya agak beda. Berisik. Berisik jadi seperti ada nada marah, ada nada kesal. Tinggi sikit lah. Tinggi lagi sikit Ya, nada.
Naik, suaranya naik. Berisik. Berisik. Dia bukan Anak-anak seperti berisik. bukan bahasa Anak-anak berisik. Maksudnya jangan berisik begitu. oh bukan kalau bahasa orang putih kasar shut up misalnya. Shut up. Up. Ya, shut up ya, shut up ya. Begini ya, shut up gitu ya. Ya kalau itu disuruh diamkan saya rasa bukan bukan perkataan ini yang gunakan. Mungkin beda. Betul. Ya. Ya berisik di sini maksudnya ya shut up, diam. Tidak boleh ribut, tidak boleh riuh, tidak boleh bingit, tidak boleh bising. Kalau Malaysia kata diamlah. Macam tu Ustaz. Diamlah. Ya kalau diam berarti memang menyuruh diam kan? Ya memang suruh diam. Tapi tak adalah makna terbalik. Jadi maknanya tidak terbalik, ini betul maknanya sesuai. Pakai English. Sesuai Cakap dengan English je Ustaz. Keep quiet. kenapa? Keep Nada. quiet. Ya, baik, cukup ya? Cukup. Ya, oke, cukup. Kita lanjutkan. Apa ayat yang keempat? Ayat yang keempat adalah ayat yang keempat sekarang ya. Ya. Walal akhiratu Akhiratu khairul laka minal ula. walal akhiratu khairun Khairul laka. Akhiratu khairul lak minal. minal ula. Nah, Bapak Ibu semua, di sini ada penjelasan begini, bahwa wawunya ini wawu apa ini? Mu'attaf Wow. Atau Ustaz. Kalau atop matop kemana? atau Wow, atau istinafiyah Ustaz. kepada Istinafiyah. Ya, Sinafiyah kalau huruf Ustaz. atop, kalau huruf atop berarti sebelumnya, kalau huruf atop berarti sesudahnya matuf lal akhiratu. Nah, Ya. sebelumnya harus ada matuf dan alaih. sesungguhnya kemudian itu Ada lebih tidak? baik bagimu. Ada tidak yang sama dengan lal akhiratu sebelumnya? Tak ada. Itu bermakna waw Wadduha, harfin. wadduha kan kosam, Ya. majrur. Walali majrur, isimnya majrur. Kemudian sesudahnya idza saja fi'il. Saja Ya. fi'il. Ma wadaka fil madi, wa maqala fil madi. Wah, huruf istinafiyah lah. Berarti tidak ada yang sama ya? Ya. Tidak ada isim yang sama kan dengan lal akhiratu. Berarti Kalau pergi lail itu tak boleh Ustaz. Wal lail daripada lail tak walali boleh. kan majrur. Majrur. Wal akhiratu kan rofa domah, betul tidak? Ya Berarti bisa beda. tidak langsung Ya. masuk kepada walali? Tak Boleh tak? boleh. Beda. Beda jauh. Berarti kalau gitu wawunya wawu istinaf atau istinaf. wawu atau Oh, Istinaf. itu. Begitu caranya ya. Nah, istinaf. Istinafun. Semakin enak nih, Bapak Ibu sudah semakin lancar. Istinaf atau istinafiyah. Nah, kemudian la-nya la apa ini? La-nya la apa? Lam. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Lamu tidak Ustaz. Ya, lamul ibtida, lamul ibtida. Tidak. Huruf tidak. Lamul ibtida itu lam permulaan ya. Nah, Oh, kenapa? dia tak boleh kata taukid ya Ustaz. Nah, sebentar. Lamul ibtida, namanya ini lamul ibtida. Apa itu ibtida? Artinya Permulaan. lam yang ada di permulaan. Di permulaan. Lamul ibtida. Nah, apa fungsi dari lamul ibtida? Ini yang kita harus tahu. Walal akhiratu lamnya namanya lamul ibtida. Maknanya adalah litaukid. Tuh. Oh. Permulaan dan dia juga taukid. Hanya untuk taukid. Lamul ibtida'i litaukidi, lam permulaan untuk menyatakan taukid. Apa taukid? Atas pernyataan yang ada sesudahnya, selepasnya. Lamul ibtida'i taukidan lima ba'daha gitu. Untuk menguatkan apa yang datang sesudahnya atau kalimat yang datang setelahnya, selepasnya. Mana kalimat yang datang selepas lamul ibtida? Al-akhiratu khairun laka minal ula. Berarti dikuatkan oleh lamul ibtida ini.
ungkapan akhirat lebih baik bagimu daripada al-ula itu dikuatkan oleh lamul ibtida. Sebagaimana wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu kan ada lamul ibtida juga ya. Ya. Apalagi wala amatun mu'minatun khairun apa tuh? Min musyrikatin walau ajabatkum apa ya saya lupa itu ada wala amatun ada lamul ibtida juga. Lain syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu adalah juga kan? Lain, Ya. la dan in kan. Asalnya in syakartum, kemudian adalah diawali oleh la sebelumnya. Itu juga lamul ibtida. Apa fungsi lamul ibtida? Lip, tahu, ki, Taukid. untuk Oke. menguatkan makna bagi kalimat yang datang sesudahnya. Sudah. Nah, al-akhiratu kenapa dhammah? Tidak, Al-akhiratu Ada. dia mubtada. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya gitu ya. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma zahiratun Dhammatun. fi akhirih. Dah. Khairun. Ada. Khairun. Kabar. Kabar. Khobar. Wal-akhiratu khairun. Khair. Bapak Ibu, al-akhiratu mana satu mudzakkar? Khair. Khair. Khair Mana? muzakkar. Al-akhiratu mana satu mudzakkar? Al-akhiratu. Al-akhiratu. Itu mu'annas. Muannas lah Ustaz. Ada Khairun ta mana satu marbutah. mudzakkar? Khairun mana satu Mu'annas. mudzakkar? Hah? Khairun itu mana satu mudzakkar? Khairun muzakkar. Dil. Tidak ada tambah butuh kan? Tak ada. Ada. Al-akhiratu mubtada. Khairun khobar Nah, bagi al-akhiratu. ya. Kenapa muannas dengan mudzakkar bertemu? Ustaz ajar kalau dia bukan sifat bukan benda. Khairun apa artinya di sini? Lebih baik kan? Lebih baik isim Lebih tafdil. baik. Lebih baik ini maknanya isim tafdil bukan? Ya. Ya. Baik. Bapak Ibu semua, pertama yang ingin saya sampaikan, khairun itu tidak ada bentuk muannasnya. Oh, Mabni Ustaz. Khairun tidak ada bentuk muannas, tetap khairun, tidak ada khairatun. oh So, kita khairun. panggil mabni lah ya Ustaz. Khairun tidak ada bentuk muannasnya, Oh. Jadi dia muzakkar sajalah. hanya mudzakkar saja. Daiman. Khairun tidak ada muannasnya, tidak. Tidak ada mu'annas. Oke. Nah, lalu ketika mubtada dan muannas bagaimana? Nah, karena khairun tidak ada bentuk muannasnya, maka khairun bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Oh, udah dua. Bahkan digunakan untuk musanna dan jamak. Oh ya. Saya ulangi. Oh, tak ada khair. Khairun itu tidak ada muannas, tidak ada bentuk muannas, tidak ada. Tidak ada khairatun. Memang tak pernah jumpa pun dalam Al-Quran. Ya, tak ada. Ibu Ada jamak apa ya? silakan Ibu cari kata khairatun di 1000 buku bahasa Arab. Tak ada. Tak payah cari dalam Quran je Ustaz. Tak pernah baca khairatun. Ya, di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, di 1000. Nah, tuh lihat Pak Jiparman tuh ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Khairun juga. Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah. 1001 malam tak jumpa Ustaz. 1001. 1001 malam tak akan jumpa khairatun, tak ada, tak akan jumpa. Sampai kita penat pun tak akan jumpa khairatun. 1001 malam. 1001 malam. Itu apa tuh? Al-Fulailatin walailatun ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khairun itu di sini maknanya sim tafdil. Khairun di sini adalah ismu tafdil. Tafdil. Tak ikut wazan ya Ustaz. Isim tafdil tapi beda wazan. Khair. Khair pula.
As-sholatu Itu khairun khairun. minan naum. As-sholatu muannas khairun minan naum, khairun mudzakkar. Nah, Bapak Ibu, khairun itu di antara maknanya itu adalah makna isim tafdil. Khairun maknanya ada setidaknya ada 3 atau 4 ya. Nah, di antara makna khairun itu adalah makna isim tafdil. Nah, isim tafdil itu tidak ada muannasnya. Contoh begini, Hmm. al-qalamu ajmalu. Ajmalu isim tafdil bukan? Cinta. Tafdil. Isim tafdil dari kata apa? Jamal. Jamilun, Jamal. jamilun indah, bagus, Jamal. elok. Ajmalu lebih elok, lebih indah. Ya. Kalau kamu lihat, ini mudzakkar atau muannas? Zakar. Kalamu muzakkar. Nah, kemudian sekarang saya tulis kembali yang lain. Ad-darajatu apa ad-darajatu? Sikal. Sikal. Bicycle, bicycle atau sepeda. Sepeda. Ya. Ajmal. Ad-darajatu ajmal. Ajmalu. Ad-darajatu muannas atau mudzakkar? Ad-darajatu. Itu tuh wanas. Muannas, ajmalu. Zakar. Nah, kesimpulannya isim tafdil itu tetap bentuk mufrad meskipun mubtadanya mudzakkar atau Muannas. Wanas. isim tafdil itu tetap bentuk mudzakkar. Maaf tadi saya salah sebut. Maaf Bentuk tadi saya salah zakar. sebut. Saya ulangi lagi, tadi saya sebut ya isim tafdil itu tetap bentuk mudzakkar mufrad. Mudzakkar dan mufrad. Meskipun mubtadanya mudzakkar atau muannas, Itu maka jamak. mubtadanya musanna atau jamak. Oh. Soal atau jamak. Iya. Misalnya contoh yang lain. Daraj. Al-qalamani berapa pulpen? Berapa pen? 2. 2. Lebih bagus. Al-qalamani. Ajmal. Ajmal. Al-qalamani ajmalu tetap. Ya. Tidak ajmalani. Ad-darajatani Darajatani. Ajmalu. ajmalu tetap tidak berubah. Darajatin. Darajatun. Ad-darajatu ajmalu tetap. Ajmalu. Al-aqlamu ajmalu. Al-muslimu ajmalu. Al-muslimani ajmalu. Al-muslimuna ajmalu. Nah, jadi sekali lagi, isim tafdil itu tetap berada dalam bentuk mudzakkar mufrad. Zakar mufrad. Zakar mufrad. Meskipun mubtadanya mudzakkar atau muannas atau musanna atau jamak. Tak ada lagu dia ke Ustaz? Macam Anas ada lagu dia kullu. Nah, Lagunya. Ibu kullu. semalam Apa- dari apa- Bandung, temukan lagu Kullu Sunda tak mu'annas. di Bandung? Kullu jam. Macam mana Ustaz? Dah satu lagu Ustaz tu. Kullu. Yang kullu jam. jam'in ghairi aqil Erin akilin mu'anas mufradun. mufradun. Itu ada lagu kan? Lagu yang kullu jam'in. Kullu jam'in Nah, kalau isim tafdil ghairu belum ada lagunya, Ibu. akilin. Ketika ibu misalnya mengendarai tren ya, tren di Bandung, ada lagu ini tak, lagu Sunda. Ada Ustaz. Coba ibu lagu Sunda Sendang yang yang. ya, ini belum ada lagunya untuk ini, belum ada lagunya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, khairun itu tetap bentuknya khairun, mudzakkar mufrad, karena tidak ada bentuk muannasnya. Kenapa? Karena diantaranya adalah khairun itu merupakan isim tafdil, dan isim tafdil selalu satu bentuk saja. Satu bentuk saja dan satu wazan saja. Ajmalu, ajmalu, ajmalu. Af'alu, af'alu. Tidak ada ajmalatu, tidak ada ajmalani, tidak ada ajmaluna. Ini itu isim tafdil yang bermakna lebih ya. Lil muqaranati. Nah, begitu. Nah, kalau al-kubro, ini Pak Haji Parman, bagaimana dengan al-kubro? Al-jumratul kubro. Oke.
Oke, bagaimana dengan aku bro? Nah, bagus ini lanjutannya. Aku bro, ini isim tafdil juga dari kata kubro. Kubro ini muzakkar atau muannas? Ini muannas. Mu'annas. Aku bro itu muannas. Isim tafdil bukan? Isim tafdil. Nah, kubro itu adalah isim tafdil lil muannas. Nah, terus bagaimana dengan pernyataan tadi di awal bahwa isim tafdil itu hanya bentuk mudzakkar mufrad, tidak ada muannas, tidak ada musanad, tidak ada jamak. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah isim tafdil untuk makna lebih atau perbandingan, comparative degree. Lebih bagus, lebih baik, lebih indah, lebih besar, lebih kecil, lebih mulia, dan seterusnya. Tapi kalau isim tafdilnya itu bermakna paling, superlatif ya, superlatif degree paling besar. Paling Nah, kalau paling besar. menggunakan paling, isim tafdilnya bermakna paling, maka ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Kalau bermakna paling, kalau mudzakkar berarti al-akbaru, kalau mudzakkar ya al-akbaru. Hmm. Nah, saya tulis kembali, saya perbaiki. Untuk mudzakkar al-akbaru. Kalau untuk muannas al-kubro. Kubro. Nah, ini maknanya adalah paling. Kalau maknanya paling bukan lebih ya. Paling. Atau kalau maknanya paling bukan lebih itu makanya maka muzakkar dan muannas dibedakan. Kalau Oh, mudzakarnya al-akbaru, muannasnya mananya kubro. Kubro. Wazannya wazan fu'la. Dan isim tafdil yang bermakna paling harus menjadi naat. Harus menjadi naat Sifat yang Ustaz. sifat bagi man'ut sebelumnya. Hmm. Makanya tadi misalnya yang Pak Haji Farman sampaikan al-jumratul kubro. Ada kan al-jumratul wusto Hmm. ya, al-jumratul Hmm. kubro. Nah, al-kubro ini naat kepada Paling. al-jumratu. Ada alif lam, al-jumratu ada alif lam, al-kubro ada alif lam. Sebab apa? Hmm. Al-kubro naat, al-jumratu man'ut. Sifat. Tetapi kalau dalam percakapan kita seringkali mengatakannya jumratul kubro. Itu sesungguhnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Singapura, Malaysia. Hmm. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan jumratul kubro tapi al jumratul kubro. Ada alif lam. Sabab naat man'ut. Kalau Jumratul Kubro ada jadi macam aku Ustaz, macam mudhaf Kalau jumratul kubro berarti mudah-mudah pilih Nah, mudhafin alaih. dan tidak benar. Sebab al kubro itu isim tafdil yang hanya bisa digunakan sebagai naat bagi man'ut sebelumnya. Ya, mesti ada alif lam. Okey. Ya, dan man'ut dengan naat harus sama. Naat Marifat, dan marifat. man'ut sifat dan mausuf Okey. Ya, sifat termasuk harus sama alif lam, marifat, marifat, nakiro, nakiro. Lalu dia orang sebut jamrah kubro je Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau ada pergi melontar jamratul ula, wusta semua tu selalu disebut jamrah kubra, jamrah wusta, jamrah ula disebut macam tu je. Tidak ada alnya. Dia tak bunyi alif lam dia. Ya. Nah, itu sebab sudah jadi bahasa Malaysia, sudah jadi bahasa Singapura, sudah jadi bahasa Indonesia, Ya, Betul. Jumrah sudah diserap. Jumrah Tapi kalau Kubro. kita nanti menulis bahasa Arab, dalam bahasa Arab, maka tulisannya al-jamratul kubro atau al-jumratul kubro. Al-jamro ya, al-jamratul kubro. Ustaz, Afwan Ustaz, kalau saya nak cakap, dia lebih tua daripada saya. Contoh, Zainab lebih tua daripada saya. Saya kata Zainabu akbaru minni ya Ustaz. Betul. Sebab Tapi maknanya kan kalau, lebih ya, bukan ya, tak dengar. maknanya kan lebih bukan paling. Jadi kalau kita katakan Zainab lebih macam mana nak cakap Jadi kita kalau paling tua di kalangan uh, uh,
Macam mana saya? Zainab akbaru minni. Betul ini. Paling tua di kalangan Jadi adik-beradik. untuk membezakan antara dua pihak, dua. Kalau dalam tiga pihak kita gunakan al-kubra, Ustaz. Nah, sebentar. Misalkan Zainab adalah apa? Perempuan paling tua. Hmm. Zainabu akbarun nisa. Akbarun nisa. Paling besar, paling tua. Zainab adalah perempuan paling tua. Hmm. Tetap menggunakan akbaru, tidak menggunakan kubro. Tetapi kalau yang ketiga, Zainab hiya almar'atul. Mar'atul Kubra. Nah, begitulah mar'atul kubro. Zainab adalah perempuan paling tua. Payah sebut di kalangan Ustaz. Macam ni pada Minni, Tidak perlu kalau Minna, kalau paling tidak perlu min, paling bainana Bainana di antara kita. atau Zainab hiya almar'atul kubro bainana. Bainana. Apa bainana? Di antara kita. Zainab Hmm. adalah perempuan paling tua di antara kita. Itu al-kubro ini isim tafdil bermakna paling. Dan Paling. al-kubro ini naat kepada almar'atu man'utnya. Ada alif Kadang lam kita dua-duanya dengar, marifat. kadang kita dengar Khadijatul Kubra. Di situ apa maksudnya, Ustaz? Khadijah, Hmm. Khadijatul kubro. Apa maksudnya, Ustaz, di sini? Khadijah ini marifat atau nakirah? Marifat. Nakirah. Marifat. Marifat, nama orang marifat Nama semua. apa? Ada alif lam. Berarti Khadijah kan marifat ya? Ya. Marifat. Al-kubro marifat bukan? Marifat. Berarti bisa menjadi naat kan? Hmm. Al-kubro naat kepada Khadijah yang marifat. Sebab Khadijah meskipun tak ada alif lam, dia memang tak boleh ada alif lam. Marifah. Tapi dia sudah marifat. Makanya Khadijah al-kubro. Artinya apa? Khadijah paling tua. Paling tua. Khadijah yang paling agung. 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 Hanya paling tua. Khadijah yang paling agung. Ini biasanya kalau kita berdoa pada saat pernikahan ya diantaranya. Kama alafta Muhammadan al-Mustafa wa Khadijah al-Kubro. Begitu kan? Ya. Caranya kita temukan ungkapan itu dalam doa pernikahan. Khadijatul Kubro. Khadijah yang paling agung. Nah, al-Kubro naat kepada Khadijah itu. Jadi isim tafdil mu'annas, al-kubro, al-jumlah, ad-dunya itu digunakan ketika menjadi naat bagi man'ut sebelumnya. Nah, tapi Bapak Ibu harus tahu, man'ut bagi isim tafdil bermakna paling itu, boleh man'utnya nampak, boleh juga man'utnya itu mahdhuf. Mana pula Ustaz? Bagaimana, Bu? Macam mana Ustaz? Tak nak Sekali nampak lagi, lagi Ustaz, kita. kurang jelas. Sekali lagi, Ustaz, di sini. Baik. Isim tafdil bermakna paling itu menjadi naat bagi man'ut. Selalunya menjadi naat bagi man'ut. Contohnya tadi ya, misalnya inilah Al-Madinatul Kubro misalnya ya. Al-Madinatul Kubro, kota paling besar. Oke? Al-Kubro naat kan? Al-Madinatul man'ut, betul? Ya. Mana naat? Al-Kubra. Al-Kubro. Mana man'ut? Al-Madinah. Madinah. Al-Madinah. Nah, berarti man'utnya disebutkan tidak? Man'utnya disebutkan tidak dalam kalimat ini, dalam ungkapan ini? Manusia? Man'utnya disebutkan tak? Tidak. Ini Al-Madinatul Kubro mana naat? Kubra. Al-Kubra. Kubro. Mana man'ut? Al-Madinah. Al-Madinatul. Man'utnya disebutkan tidak? Disebut. Disebut. Ada, disebutkan kan? Ya. Nampak, jelas. Ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat. Dalam ayat surat Al-Lail. Famma man ata wattaqa wa saddaqa
bil husna. bil husna. Saddaqa Kemudian, bil husna. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسر فسنيسره لليسرى لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى Husna. حسنى فسنيسره للعسرى. Tuh, di situ ada bil husna, ada al yusra, fasanuyassiruhu. Lil usra. لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى Lil lil. yusra. Ayat berikutnya fasanuyassiruhu bil usra, ya kan? Ya. Bapak Ibu lihat, husna, yusra, usra ini sigot isim tafdil bukan? Ya. Sama dengan kubro, sama dengan jumlah, betul tidak? Ya, sama. Ya, berarti ini isim tafdil bermakna mu'annas, maaf. Isim tafdil berbentuk mu'annas, maknanya paling, betul tidak? Ya paling Nah, sekarang coba lihat, bil husna, bil yusra, bil usra ada man'utnya tidak? Tak ada. Tidak Ya, ada. jadi saya sampaikan al-kubro, isim tafdil menggunakan pola fu'la atau wazan fu'la, al-kubro, ini selalu menjadi naat bagi man'ut. Betul tidak? Jadi saya sampaikan begitu kan? Ya. ada Baik man'ut dia. man'utnya disebutkan maupun tidak disebutkan. Nah, yang kedua ini contohnya bil husna. Coba bil husna, bil huruf jar, betul? Ya, bil husna. Ja. Al husna majrur oleh bi. Al husna ini isim tafdil, sigotnya sigot fu'la. Maaf, wazannya wazan fu'la. Maknanya ini makna paling. Tadi saya sampaikan ini harusnya menjadi naat bagi man'ut kan? Mana man'utnya? Ya ada Man'utnya tidak disebutkan. Man'utnya tidak disebutkan. Fama man'ut dia. wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada Apa pula man'ut man'utnya? dia. Man'ut Man'utnya mustatir. muqaddar. Man'utnya muqaddar, Ibu. Dikira-kira. Dikira-kira bukan mustatir Ustaz. Tidak mustatir, mustatir tersembunyi. Ini dikira-kira muqaddarah. Ini muqaddar dikira-kira bil husna. Apa kira-kiranya? Tergantung tafsirnya. Fama man atta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu Hasil lil yusra. bil yusra, bukan bil usra, maaf ya. Fasanuyassiruhu Lil yusra. fasanuyassiruhu lil yusra, bukan bil usra, maaf, salah tulis, salah sebut. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil Lil usra. li huruf jar juga kan? Ya, lil usra. Bil husna, lil yusra, lil usra, ini husna, yusra, usra ini adalah sigot isim tafdil dengan wazan fu'la. Ini maknanya paling, makna afdoliyah. Nah, tadi saya sampaikan kalau isim tafdil bermakna afdoliyah, maka selalunya menjadi naat bagi sebuah man'ut. Baik man'utnya dituliskan, disebutkan, maupun mahdhuf, dibuang. Nah, bil husna, lil yusra, lil usra ini al husna itu naat sesungguhnya, tetapi man'utnya mahdhuf. Apa kira-kiranya, apa takdirnya? Ya kita takdirkan, kita kira-kira. Kira-kiranya dengan apa? Dengan tafsirnya. Kalau tafsirnya misalkan dengan sesuatu berarti bisyai'il bukan sesuatu yang satu ya, tapi sesuatu atau perkara-perkara bil umuril husna. Bil umuril husna misalnya. Bil umuril husna. Misalnya ya, ini tafsirnya. Bisa seperti itu, tergantung takdirnya. Dan takdir ini bisa kita baca diantaranya lewat tafsir, kitab-kitab tafsir begitu. Jadi kesimpulannya, isim tafdil yang maknanya paling itu selalu menjadi naat bagi man'ut. Nah, man'utnya
seringkali disebutkan atau dituliskan atau diucapkan, tapi tidak jarang juga dibuang. Nah, ketika dibuang maka man'utnya itu muqaddar, dikira-kira. Bagaimana mengira-kiranya? Tergantung tafsirnya. Man wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, kalau kita baca tafsirnya Al-Husna maknanya banyak. Ada maknanya kebaikan, ada maknanya Allah, ada maknanya yang gaib, ada maknanya apa yang dulu pernah saya bahas itu, ada mana juga beberapa yang lain lah gitu ya, makna-makna yang positif begitu. Begitu. Al-yusra juga bisa bil umuril yusra, dengan urusan-urusan yang paling mudah. Al-usra bisa bil umuril usra, urusan-urusan yang paling susah, paling sulit, Susah. susah atau sulit. Begitu. Begitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Ini apalagi misalnya Al-Asmaul Husna, kita sering dengar kan? Ya. Al-Asmaul Husna. Ini kan isim tafdil. Al-Asmaul ini muannas atau mudzakkar? Muannas. Asma Muzakkar. muannas dah. Muannas. Muannas. Ingat ya lagunya. Al-Asma jamak dari ismun kan? Ya, ismun. Berarti kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun, betul tidak? Ya kan? Berarti al-asma ini muannas. Karena al-asma muannas, maka al-husna menggunakan muannas. Asma aja, asma. Ya, al-husna Ismun. na'at. Al-husna man'ut. Jadi kesimpulannya, isim tafdil yang bermakna paling selalu menjadi na'at bagi man'ut. Baik man'utnya disebutkan maupun dikira-kirakan atau dibuang. Nah, kalau isim tafdilnya bermakna paling, maka ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannas, ada bentuk mufrad, ada bentuk musanna, ada bentuk jamak. Begitu. Untuk bermakna paling. Tetapi kalau maknanya lebih, itu hanya satu saja. Khairun tetap khairun. Ajmalu tetap ajmalu. Akbaru tetap akbaru. Kalau maknanya lebih. Begitu. Insya Allah nanti bahasan lebih jauh tentang isim tafdil nanti akan kita bahas pada pelajaran yang lain pada saat membahas isim tafdil ya. Ini termasuk yang apa namanya, pelajaran yang bagi banyak orang sulit. Isim tafdil itu pelajaran yang cukup dianggap sulit oleh banyak orang. Sebab banyak yang salah dalam menggunakan isim tafdil. Begitu. Sudah, kita lanjutkan kepada ayat yang tadi. Apa tadi? Walal akhiratu, mana tadi? Walal akhiratu ya. Khairul laka minal ula. Mana tadi? Nah ini kembali ya. Silakan Bapak Ibu tengok muka surat 5, halaman 5 dalam Zoom ya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Khairun laka. Laka jar majrur. Ini sudah tahu lah. Jar. Wa majrur ya. Jar itu la. Ka itu majrur. Sebab diawali oleh huruf jar la. Ka dengan mutasil dimali jarin majrurun. Minal ula. Min harfu Jar. harfu jarin mabniun ala sukun. Sukun. Minal ula. Minnya sukun atau fathah? Fathah. Tapi ini mabninya ala sukun bukan ala fathah. Sukun min. Dia Asalnya min al-ula, kenapa menjadi fathah? Sebab bertemu dengan because sukun. Ini kan al-ula, Ula. al-sukun kan, min al-ula, min al-ula. Semula min al-ula. Nah, karena sukun bertemu dengan sukun, iltiqa'u sakinain, bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama dihidupkan.
Karena sebelumnya kasroh, harokatnya mi, maka minal, bukan minil. Khairun laka minil ula, tidak ada minil ula. Hmm. Kenapa? Minol tadi. Karena sebelumnya mi kasroh, maka dibacanya mina. Minal ula. Tapi kalau hal dibaca wasol dengan sukun menjadi halil. Halil. Insan, bukan halal. Kenapa? Sebab sebelumnya fathah. Ha, fathah. Hmm. Kalau min, mi kasroh kan? Ya. Ya. Maka sukun sesudahnya dibaca fathah, minal. Hmm. Kalau hal, hanya patah. Majrur. Maka sukun sesudahnya dibaca kasroh jadi halil. Anil. Halil bukan halal. Sama dengan Halal. manil rasulu. Manil. Manil ustadu. Bukan manal. Manil. Man Manil manil. ustazu. Kalau min minal. Dibalik. Man manil. Min minal. Begitu ya. 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 Oh, i'rab ikut asal ya, Ustaz. Min mabni ala sukun Ya tetap kalau i'rabnya tetap mabni ala sukun sebab aslinya dari sukun. Sedangkan pembacaan itu cara baca saja. Minal itu patahnya karena mengikuti cara baca untuk menghadapi sukun sesudahnya. Oke. Oke, baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, al ula isim majrur ya. Isim majrur. Majrurun bimin. Wa alamatu jari kasroh muqaddarah alal alifil maksuro. Oke? Ya. Al-ula ini isim tafdil bukan sigotnya? Bukan. Isim al-ula akbar. Al-ula. Sama. Sama Ustaz. Sama Sama. nggak baca al-kubra tuh Ustaz. Al-kubro, al-husna sama kan? Sama Sama. Sama. Al-kubro mudzakarnya apa? Al-akbaru, ya kan? Al-akbar. Akbar. Allahu Akbar. Al-husna mudzakarnya apa al-husna? Um, Al-ahsanu, Asanu. al-ahsanu, al-jumlah mudzakarnya apa? Al-jumlah. Al-jumlah. Al-ajmalu. Ajmalu. wazan af'alu. Iya, wajan apa? Al-ula. Al-ula mudzakarnya apa? Al-awwalu. Awalu. Walu. Betul. Al-awwalu tuh, al-akbar, Al-awalu. al-awwalu terus Al-ula. awwal. Awalu. Jadi al-awwalu itu isim tafdil mudzakkar. Al-ula isim tafdil muannas. Makanya al-awwal itu maknanya paling pertama, al-ula juga paling pertama. Nah, jadi Bapak Ibu semua, al-ula itu adalah isim tafdil. Isim tafdil dari kata awalu. Awalu. Itu. Jadi, nah tadi saya sampaikan al-ula kan isim tafdil bermakna paling. Paling. Berarti isim tafdil bermakna afdoliyah. Nah, isim tafdil lil afdoliyah itu kalau paling maknanya kan kalau maknanya paling itu kan selalu menjadi naat. Naat. Kalau naat berarti harus ada manut, betul tidak? Ya. Ya. Ini mana manutnya? Mahzuf. Mahdzuf lagi, dikira-kira lagi. Iya, begitu saja. Dikira-kira. Itu. Nah, Mahzuf dengan kalimah apa yang boleh diandalkan Ustaz? nah tergantung tafsir. Ikut tafsir. Tergantung tafsir. Ikut tafsir. Tafsirnya. Oke. Yang di sini tafsirnya apa Ustaz? Minal Baik. ulat yang mahzuf. Kalau dalam tafsir yang saya baca ini Fathul Qadir contohnya ya. Ini makna ayat ini adalah al jannatu khairun laka minad dunya. Tuh. Al jannatu khairun laka minad dunya. Ini menurut kitab tafsir Fathul Qadir ya. Oh, Al jannatu itu surga. surga itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. Ya. Jadi al jannatu ini terjemahan dari atau makna dari al akhiratu.
Adunya Akhirat itu terjemahan sesungguh daripada al-ula. akhirat itu lebih baik. Nah, atau ada juga yang mengatakan ini pertama ya, nah tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, maknanya adalah akhirat Lebih baik. al-akhiratu Itu khairun minad lebih dunya, gitu ya. baik, Al-akhiratu khairun laka Laka minad minad dunya. dunya. Akhirat lebih lebih baik baik bagi kamu. bagimu Oke. minad dunya. Ini pada umumnya begitu kan? Ini salah Hmm. satu tafsir kan? Ini tafsir. Nah, jadi Allah menegaskan menurut ayat ini, menurut tafsir ya, menurut sebagian tafsir bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh surga lebih baik daripadamu sungguh surga lebih Bagimu. baik bagimu daripada dunia. Surga lebih baik daripada dunia bagimu ya. Nah, Yang kedua, akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Itu yang kedua. Nah, surga dan akhirat adanya di mana? Sekarang atau nanti? nanti Nanti, kelak. Nanti. Nah, sekarang kita lihat ayat yang sebelumnya. Wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi waktu malam itu ketika telah malam sunyi. Ma waddaka rabbuka ma qala. Tuhanmu atau engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu dan engkau juga tidak tidak dibenci oleh dibenci Tuhanmu. Nah, duha itu peristiwa di mana? Di akhirat atau di dunia? di dunia, Malam peristiwa di dunia atau peristiwa di akhirat? dunia Allah tidak meninggalkan Muhammad, tidak meninggalkan Rasulullah. Rasul tidak ditinggalkan oleh Tuhan dan juga tidak dibenci oleh Tuhan. Itu di dunia atau di akhirat? di dunia. Nah, ini asbabun nuzulnya yang saya ingat. Kenapa Allah turunkan surat A2 kepada Rasulullah, seingat saya, itu dalam beberapa masa Allah tidak turunkan wahyu kepada Rasulullah. Dalam beberapa masa, dalam beberapa waktu Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Nah, sehingga Nabi Muhammad merasa sedih, merasa bersedih. Kenapa Allah tidak beri saya wahyu, tidak beri saya ayat-ayat, tidak beri saya wahyu Allah gitu. Rasul berasa bersedih. Apa bersedih? Yang ya bersedih hati gitu ya, bersedih. Sedih ya, Bapak Ibu paham. Nah, kemudian Rasul berpikir, wah, apakah Tuhan meninggalkan saya, meninggalkan aku? Apakah Tuhan murka dan benci kepadaku? Allah tidak memberi wahyu sekian masa kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah merasa bersedih hati. Di mana itu peristiwanya, kejadian itu? Di dunia atau di akhirat? Di dunia Di dunia. Nah, kemudian Allah tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasul tidak diberi wahyu oleh Allah pada saat itu adalah satu bagian dari penggalan waktu. Bagian dari satu penggalan waktu, penggalan masa. Nanti sesudahnya Allah berikan wahyu lagi pada Rasulullah. Setelah setelah masa fatrah, setelah masa vakum, setelah tidak ada masa wahyu, maaf, setelah masa tidak ada wahyu turun kepada Rasulullah, setelah itu Allah kembali turunkan wahyu pada Rasulullah. Nah, sebentar segini. Saya buat gambar ya. Ini al-ula. Ini al-akhirah. Al-ula yang pertama, al-akhirah yang terakhir. Pada masa al-ula, Rasul Nabi Muhammad tidak dapatkan wahyu dari Allah. Rasul bersedih. Rasul bersedih. Nah, sekian masa Allah tidak turunkan wahyu pada Rasulullah. Rasul bersedih. Nah, kemudian setelah itu beberapa masa kemudian Allah kirimkan lagi wahyu pada Rasulullah. Nah, di sini ada masa yang yang memisahkan antara al-ula dan al-akhirah. Nah, setelah masa ini dilalui, maka Allah turunkan wahyu pada Rasulullah. Nah, masa di mana Rasul tidak dapatkan wahyu itu adalah al-ula. Waktu atau masa di mana Muhammad Rasulullah tidak menerima wahyu itu adalah kondisi al-ula. Sedangkan masa
atau kondisi di mana Rasulullah mendapatkan wahyu berikutnya itu adalah al-akhiratu, sesuatu yang akhir. Jadi penegasan bahwa tidak masalah sekarang kau tidak dapatkan wahyu dari Allah. Nanti di akhir juga kau akan dapatkan wahyu, dan itu lebih baik bagimu. Nah, sehingga mana al-ula dan al-akhiratu di sini, sebagian mufassir mengatakan lagi ini bukan tentang akhirat, bukan tentang surga, tetapi ini juga bagian dari apa yang terjadi di alam dunia. Ini Allah sedang memberikan penjelasan kepada Rasulullah tentang dua peristiwa, peristiwa al-ula dan peristiwa akhirat, peristiwa yang ada di awal dan peristiwa yang ada di akhir. Nah, sebagaimana ilmu ini, sebagaimana wahyu ini, sebagaimana pengetahuan ini diberikan kepada Rasulullah, maka ilmu ini juga bermanfaat atau berlaku juga untuk kita semua. Perjalanan hidup seseorang itu kan bervariasi. Biasanya kan di awal-awal mungkin ada orang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kesusahan, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti sekarang kita belajar. Pada saat kita belajar 2 tahun lalu, kita mungkin masih banyak mengalami kesulitan. Nah, setelah kita belajar sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, sekarang kita merasa berbeda tidak dengan 2 tahun yang lalu? Merasa berbeda kan? Nah, berarti hari ini setelah kita 2 tahun belajar, ini adalah hari terakhir di mana kita belajar saat ini. Nah, kondisi kita hari ini, terakhir kita hari ini, itu lebih baik daripada kondisi awal kita ketika mulai belajar. Nah, sehingga pemahaman walal akhiratu khairul laka minal ula itu maknanya bisa saja adalah perjalanan kehidupan seseorang dalam dunia ini. Bahwa sesuatu yang ada di akhir itu selalu lebih baik daripada yang ada di awal. Sesuatu yang ada di akhir, di ujung, selalu lebih baik daripada permulaan. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia ada peribahasa begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitu. Jadi kesimpulannya, tentang tafsir ayat ini, para ulama ada banyak pendapat, ada banyak tafsir. Yang pertama yang saya dapatkan dari kitab Fathul Qadir, ada maknanya adalah, mana dari walal akhiratu khairul laka minal ula adalah al jannatu khairul laka minal ula. Surga lebih baik bagimu daripada dunia. Ada juga al akhiratu khairul laka minad dunya. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa ini tentang peristiwa yang ada di dalam dunia kehidupan kita saat hari ini. Bahwa apapun yang ada di ujung selalu lebih baik daripada yang ada di awal. Nah, konsep ini atau pemahaman begini itu mendorong kita untuk selalu bersyukur. Pemahaman tafsir bahwa yang ada di akhir selalu lebih baik daripada yang ada di awal. Pemahaman tafsir bahwa yang ada di akhir, di ujung selalu lebih baik daripada yang ada di permulaan, itu menuntun kita kepada kesyukuran. Apa syukurnya? Meskipun di awal permulaan kita merasakan kesulitan, merasakan penderitaan, merasakan kesedihan, merasakan kepedihan, nah, tapi kita bersyukur, kita bersabar, nanti pada ujungnya kita akan mendapatkan kemudahan di akhir, di ujung. Nah, ketika kita sudah berada di ujung, maka kita menjadi bersyukur sebab mendapatkan kondisi khairun yang lebih baik minal ula dari yang ada di permulaan. Begitu. Selesai. Baik, Bapak Ibu semua, adakah soalan? Ada ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Sudah berapa ayat kita belajar malam hari ini? 4 ayat ya. Buat
Walaili 4 ayat. ma wadda'aka rabbuka ma qala. Walal Wal akhiratu akhiratu khairun. khairul laka minal ula. 4 ayat ya. 4. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah tuntas waktu kita untuk belajar kajian tafsir tentang surat Al-Duha. Baru 4 ayat. Baru 4 ayat. Soalnya pada bulan depan, bulan hadapan kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kajian Al-Quran itu selalu menarik sebab ini sering kita baca. Ya. Dan dari situ kita semakin bisa mendalami ya makna-makna dan juga bukan hanya bahasanya tapi juga makna tafsir-tafsirnya. Dan Bapak Ibu sudah mulai membaca tafsir-tafsir. Itu kemarin itu kita sudah buka apa tuh? Adul Mansur ya. Kalau Bapak Ibu mau buka Adul Mansur lagi yang lain itu bisa di terus diulang-ulang itu. Oh itu Ustaz. Ya, yang itu apa? Yang apa? Yang ini nih. Yang ini, Ad-Durrul Mansur. Kenapa tak? Oh ini yang belajar bulan puasa tuh ya? Bah, betul yang bulan Ramadannya lalu. Oh kita tak masuk. Iya. Tak gondol ya Ustaz, kita gondol. Apa Ibu? Ini ada PDF-nya Bu, ada PDF-nya. Ya, Ada tak PDF. tengok lagi. Ya. Ini bisa digunakan untuk berlatih Arab gundul. Nanti bisa tengok PDF-nya ya. Ini tinggal di PDF-nya bisa di print out. Di print out. Nah, oke. Baik, itu saja dulu barangkali Bapak Ibu semua ya. Enggak Nanti ada soalan. tentu saja saya beri. Oyong sudah datang. Ngantuk. Baik, Bapak semuanya. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih mengetahui dengan yang benar, yang sebenarnya. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa imdimamikum wa musyarakatikum. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.